Silakan. Selamat malam Pak. Perkenalkan saya Nova Filalia Syarani. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai beauty privilege dan sisi gelapnya. Di kalangan masyarakat Indonesia itu tak asing dengan beauty privilege atau keunggulan memiliki paras yang cantik. Banyak masyarakat yang ingin memiliki wajah yang cantik, khususnya para wanita. Namun tidak hanya alami saja, tapi mengubah bentuk wajahnya seperti oplas, filler, dan sebagainya. Banyak sekali wanita yang obsesi untuk menjadi cantik sesuai standar yang ditetapkan masyarakat, seperti harus glowing, mulus, dan putih langsing. Kemudian yang pertama kita masuk ke definisinya menurut Adiarsa Dirgantara, seorang penulis artikel yang menyatakan bahwa beauty privilege itu istilah untuk menggambarkan keberuntungan hidup seseorang yang terkesan lebih lancar dibandingkan orang lain karena terlahir memiliki rupa yang menawan. Kemudian yang kedua, menurut Retno Anggraini memiliki manfaat untuk memberikan kepercayaan diri kita dan yang terbaik untuk berupa keistimewaan memiliki paras yang cantik, memotivasi diri kita untuk lebih memperhatikan penampilan. Kemudian masuk ke dalam riset klinik kecantikan. Dan apakah beauty privilege itu merupakan acuan dalam penentuan standar kecantikan? Hal tersebut saya ulas secara tuntas. Yang pertama, masuk ke dalam riset kecantikan. Berdasarkan hasil survei ZAP Klinik kepada 17.889 perempuan Indonesia sebagai koresponden yang mengulas pandangan dan perilaku kebiasaan perempuan Indonesia seputar industri kecantikan. Dari hasil survei ZAP Beauty Index tahun 2020, sekitar 73,1% perempuan Indonesia menganggap cantik adalah memiliki kulit yang putih, mulus, glowing, dan juga langsing. Banyak perempuan yang percaya dengan stigma wanita cantik itu memiliki kulit yang putih dan memutuskan untuk suntik putih, laser, hingga menggunakan krim yang bukan BPOM. Kemudian saya ingin mengulas, maaf Pak, sebentar layarnya terlalu kecil. Kemudian saya akan mengulas bentuk beauty privilege yang dialami salah satu di antara dua hasil wawancara saya, yaitu yang bernama Rika. Uh, Rika menyatakan bahwa perbedaan perilaku yang dialami Rika dengan mahasiswa yang lainnya, dosen, dengan mudahnya untuk membantu dan meminta keringanan tugas di dunia kerja juga, seperti diberikan afirmasi dari pasien serta mendapatkan kesempatan lebih awal untuk mendapatkan pertolongan dari seniornya. Kemudian banyak orang terlalu fokus dengan pemaparan Rika yang menyatakan bahwa dia memiliki keuntungan memiliki wajah yang cantik. Namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa di balik kecantikan dia itu pasti ada sisi gelapnya. Sisi gelapnya itu yang seperti apa? Yaitu bahwa orang tuh terlalu melihat jika dia itu memiliki paras yang seperti itu, yang cantik. Kemudian seorang itu banyak hal yang membuat dia tuh merasa tertekan di sosial maupun mentalnya, seperti kecemburuan antar rekan kerja ataupun teman sekampus. Mereka bisa melakukan hal apapun untuk menjatuhkannya, karena kecemburuan itu membunuh akal sehat manusia. Kemudian pelecehan secara verbal maupun nonverbal dan catcalling. Kemudian saya akan masuk ke dalam dampaknya. Dampaknya menurut Retno Anggraini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu menjadikan wanita itu tampil lebih baik dari sebelumnya dengan cara merawat dirinya. Kemudian menjadikan motivasi itu untuk merawat dirinya dan fokus pada penampilan dan soft skill yang dimilikinya. Kemudian pada dampak negatifnya yaitu timbulnya diskriminasi terhadap mereka yang tidak memenuhi standar kecantikan, kurangnya kepercayaan diri mereka, selalu merasa kurang dan tidak puas dengan apa yang mereka capai dan menghalalkan segala cara untuk menjadi cantik. Banyak orang tidak melihat sisi gelapnya yang bisa menjadi bahaya untuk mengintai dan dampak yang diberikan yang berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahaya dari beauty privilege ini lebih mendominasi, bahkan mengganggu, seperti diskriminasi kecantikan yang dapat merusak psikis dan menjadikan wanita terlalu fokus untuk menjadi orang lain sesuai standar kecantikan yang berlaku.
Kemudian ekspektasi masyarakat bahwa cantik itu memiliki segalanya dan dapat diandalkan. Kemudian pelecehan verbal maupun non-verbal. Dengan adanya beauty privilege ini, menjadikan masyarakat itu tidak sadar melakukan ketidakadilan karena tampang yang rupawan dan menjadikan pembanding untuk orang lain. Kecantikan memiliki bahaya juga di balik itu semua, karena bahayanya itu seperti saat di kampus, seperti hasil wawancara yang sebelumnya, itu ketidakadilan antar sesama, tidak fokusnya belajar karena menaklukkan nilai dengan kecantikan, karena cantik itu tidak hanya sebagai anugerah, namun bisa jadi musibah. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu memiliki sisi gelap dan sisi terangnya. Seperti pada sudut pandang psikolog, menurut studi psikolog Hasan, Mina, dan MT Namara tahun 2017 menjelaskan bahwa studi psikolog yang berfokus pada persepsi dan penilaian orang-orang cantik, pentingnya keindahan dan perjalanan hidup dari kecil karena menjadi cantik itu mempengaruhi banyak hal menurut beliau. Dan menurut saya sendiri sebagai mahasiswa psikologi, menanggapi maraknya beauty privilege ini, eh, dengan itu saya merasa bahwa beauty privilege ini tuh dapat mengganggu psikis kita dan mental kita karena tekanan dari masyarakat dan tekanan dari dalam diri untuk menjadi seperti orang lain. Maka dari itu banyak hal positif yang bisa kita lakukan, terutama saya sendiri, yaitu dengan cara menghargai diri saya dengan tidak membandingkan kekurangan saya maupun kelebihan saya kepada orang lain, kemudian bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan secara melalui percaya diri kita, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian menjadikannya sebagai motivasi bukan ajang gengsi. Begitu presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.